Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Anggun akan menjelaskan macam-macam orbital hibridisasi. Orbital hibridisasi yang pertama adalah orbital hibridisasi sp. Nah, contohnya senyawanya adalah BeCl2. Nah, atom pusatnya adalah Be. Maka harus kita konfigurasikan. Be nomor atomnya 4. Maka kita konfigurasikan 1s2, 2s2. Nah, elektron valensinya ada pada kulit kedua, yaitu 2s2. Maka keadaan dasar dari Be adalah seperti ini. Jadi yang kita isi adalah orbital 2s. Spin up dan spin down. Nah, untuk 2p-nya kosong. Kemudian, karena Be itu mengikat 2 atom Cl, sedangkan di sini di keadaan dasar tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, maka dari itu harus ada elektron yang dieksitasi atau dipindah. Satu elektron dipindah ke 2p, ke orbital 2p. Maka keadaan eksitasinya adalah seperti ini. 2s-nya ada 1 elektron dan 2p-nya ada 1 elektron. Seperti itu. Maka BeCl2 mengalami hibridisasi dengan membentuk orbital hibrida sp. Nah, orbital sp-nya tadi karena ada pada posisi S, orbital S dan orbital P. Kemudian elektron dari Cl akan masuk ke orbital tersebut. Nah, seperti itu. Karena 2 Cl, jadi ada 2, 1, 2. Nah, setelah itu yang lainnya apa berarti? Ya, ada 2 orbital P yang kosong. Ini. Nah, inilah pembentukan dari hibridisasi sp. Ini bentuk molekulnya. Selanjutnya adalah hibridisasi sp2. Bentuk molekulnya adalah Bf3. Atom pusatnya adalah B dengan nomor atom 5. Maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. 1s2, 2s2, 2p1. Nah, elektron valensinya ada di 2s2, 2p1. Maka keadaan dasar dari B yaitu 2s2, berarti dia terisi 2 elektron. Spin up, spin down. Dan 2p-nya terisi 1 elektron. Spin up. Nah, karena B mengikat 3 atom F, maka harus menyediakan 3 orbital untuk bisa berpasangan dengan elektron F. Nah, karena di 2s berpasangan elektronnya dan hanya satu saja di 1p yang tidak berpasangan, maka harus ada elektron yang tereksitasi dari 2s ke 2p. Nah, maka keadaan eksitasinya menjadi 2s-nya ada 1 elektron dan 2p-nya ada 2 elektron. Seperti itu. Maka Bf3 mengalami hibridisasi membentuk orbital hibrida sp2. Nah, orbital sp2 tersebut kemudian elektron dari F ada 3 atom kan? Nah, dia akan masuk ke masing-masing orbital. 1, 2, dan 3. Nah, ada juga orbital yang kosong dari orbital P, yaitu 1 orbital di sini. Nah, ini kosong. Seperti itu. Selanjutnya adalah hibridisasi sp3. Contoh molekulnya adalah CH4. C memiliki nomor atom 6,
maka harus dikonfigurasikan 1S2, 2S2, 2P2. Mohon maaf, ini untuk konfigurasinya agak bergeser sedikit ya, tetapi insya Allah kalian paham. Nah, untuk itu, elektron valensi dari C berapa? Nah, elektron valensi dari C adalah 2S2, 2P2. Maka keadaan dasar dari C adalah 2S2, berarti ada spin up, spin down, kemudian 2P2, spin up, spin up. Nah, karena yang digunakan untuk berikatan dengan H adalah 4, karena atom H-nya adalah ada 4, maka perlu menyediakan 4 orbital yang tidak berpasangan. Sedangkan pada keadaan dasar C hanya ada 2, yaitu di orbital P saja, sehingga harus ada yang tereksitasi dari 2S ke 2P. Nah, sehingga keadaan eksitasinya adalah 2S-nya ada 1 elektron, 2P-nya ada 3 elektron. Seperti itu. Nah, berarti CH4 itu membentuk orbital hibridisasi sp3. Oke, setelah itu orbital sp3 ini akan terisi masing-masing 1 elektron dari orbital H. 1, 2, 3, 4. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini, yaitu tetrahedra. Nah, yang sebelumnya tadi adalah bentuk segitiga planar ya, yang sp2. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah hibridisasi sp3d. Bentuk molekulnya adalah contohnya PBr5. Untuk atom pusatnya yaitu P dengan nomor atom 15. Maka harus kita konfigurasikan. Nah, Ne ini kan setara dengan 10 elektron. Kemudian selanjutnya ada masih sisa 5, yaitu 3S2, 3P3. Nah, elektron valensi dari P apa? Elektron valensi dari P adalah 3S2, 3P3. Sehingga keadaan dasar dari P adalah 3S sebanyak 2 elektron, spin up, spin down. Kemudian 3P-nya terisi 3 elektron, spin up, spin up, spin up. Nah, di sini pengisiannya sama ya, seperti aturan konfigurasi yang terdahulu pada materi terdahulu. Jadi, aturan Aufbau juga diterapkan, larangan Hahn juga diterapkan, dan di sini harus terisi 3S-nya. Harus terisi semuanya, 1, 1, 1. Tidak boleh langsung dipasangkan. Itu ya. Oke. Nah, ini kan hanya tersedia 3 orbital dengan elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3P. Nah, sedangkan P mengikat 5 Br, sehingga butuh 5. Nah, maka ada 1 elektron di 3S akan tereksitasi ke 3D. Nah, maka keadaan eksitasinya menjadi 3S 1 elektron, 3P 3 elektron, dan 3D 1 elektron. Maka orbitalnya menjadi sp3d. Seperti itu. Nah, orbitalnya sp3d itu akan dimasuki atau berpasangan dengan elektron dari Br satu persatu. Br-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian untuk orbital kosongnya berarti sisa dari 3D sejumlah 4. Nah, bentuknya adalah TBP, trigonal bipiramida. Selanjutnya adalah hibridisasi sp3d2. Nah, contohnya adalah SF6.
atom pusatnya adalah S dengan nomor atom 16. Maka dikonfigurasikan terlebih dahulu. Na tadi 10 elektron ya. Kemudian dilanjutkan oleh 3s2, 3p4. Nah, elektron valensinya di mana? Di 3s2, 3p4. Sehingga keadaan dasar dari S kita tuliskan 3s sejumlah 2 elektron, berarti spin up, spin down. Kemudian 3p sejumlah 4 elektron, berarti spin up, spin up, spin up. Nah, sudah berakhir kan di orbital terakhir, maka baru bisa spin down. Nah, seperti itu. Maka karena dia membutuhkan 6 orbital untuk dapat berikatan dengan 6 atom F. Nah, sedangkan di sini hanya ada 2 orbital saja yang tidak berpasangan di sini dan di sini. Nah, maka dari itu harus ada elektron yang tereksitasi, yaitu dari 3s akan tereksitasi ke 3p, satunya yang ada di 3p akan tereksitasi juga ke 3d. Maka keadaan tereksitasinya menjadi 3s-nya 1 elektron, 3p-nya 3 elektron, dan 3d-nya ada 2 elektron. Oke, maka SF6 mengalami hibridisasi, membentuk orbital hibrida sp3d2. Nah, orbital tadi sp3d2, S-nya ada 1 kan, P-nya ada 3, maka ini ditulis P-nya 3, kemudian D-nya ada 2, ditulis 2. Kemudian dari atom F, elektronnya akan berpasangan. Karena ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada orbital yang kosong. 3 orbital dari 3D kosong. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah oktahedral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.